Halo sahabat Ilyaswan, bertemu kembali di channel YouTube Novel Ilyaswan. Kita lanjutkan membaca novel Keluargamu Bukan Keluargaku, bab 18, Povkania. Kamu dari mana aja? Tanya Mas Noval yang tiba-tiba sudah ada di belakangku. Aku yang tadinya sedang membersihkan darah yang berceceran di lantai kamar, sedikit terkejut dengan kehadiran yang tiba-tiba. Aku dari rumah mama, jawabku lirih sambil terus mengepel lantai. Tidak lupa aku menggunakan pewangi lantai agar tidak bau amis. Aku sangat tidak suka dengan darah, apalagi baunya yang sangat amis. Padahal hanya darah dari luka kaki, tapi aku sudah mual duluan. Bohong, kamu bohong kan? Aku tadi telepon mama, katanya kamu nggak ada di sana, sanggah Mas Noval yang membuatku menghentikan aktivitas mengepel lantai. Namun sedetik kemudian aku kembali melanjutkan pekerjaan. Mas Noval masih menatapku lekat. Dapat kulihat dengan ujung mata kalau saat ini Mas Noval sedang marah. Terbukti dengan tangannya yang mengepal erat. Aku lupa jika Mas Noval bisa saja menghubungi Mama. Jikapun aku menyuruh Mama untuk berbohong tadi, itu sama saja dengan aku membuka semuanya pada Mama. Sedangkan yang aku tahu, kini Mama sedang banyak pikiran. Belum lagi tentang pengobatan Papa, masalah pabrik yang tidak terurus. Aku harus berpikir dua kali untuk menceritakan semuanya pada Mama. Aku akan tetap menceritakan semuanya pada Mama, tapi itu nanti, ketika semuanya sudah jelas, tidak rancu seperti ini. Kania, jawab aku, kamu dari mana? Bentak Mas Noval sambil menarik tanganku. Kini kami saling berhadapan, mata kami yang dulunya penuh cinta dan kasih sekarang malah menatapku sengit dan tajam. Mas Noval masih menunggu jawabanku atas pertanyaannya barusan. Aku dapat merasakan kilat kemarahan di matanya Mas Noval. Aku nggak kemana-mana, jawabku lirih. Entah ide dari mana aku menjawab seperti barusan. Karena percuma jika aku bilang ke rumah Mama, sedangkan Mas Noval sudah menanyakannya langsung pada Mama. Apa maksud kamu? Tanya Mas Noval melepaskan cekalan tangannya di lenganku. Dia masih menatapku penuh selidik, sedangkan aku berusaha untuk tetap terlihat santai dan baik-baik saja. Padahal nyatanya jantungku sudah seperti petasan yang akan meledak. Ya, aku sebenarnya nggak kemana-mana. Aku tadi niatnya ingin ke rumah Mama sama Papa. Kamu tahu sendiri papaku sudah lama sakit dan aku juga belum menjenguknya. Tapi setengah perjalanan aku balik lagi, karena aku sadar kalau sebenarnya malam ini kamu juga lagi butuh aku kan. Tapi nyatanya, sudah ada perempuan lain yang sudah ada di kamar kita dan menggantikan tugasku sebagai istri. Jawabku membuat alibi. Mata Mas Noval membulat sempurna saat mendengar perkataanku barusan. Dia bahkan melihat ke arah lain seolah sedang berpikir keras. Aku tidak peduli dia mau percaya atau tidak. Yang jelas aku tidak mau ketahuan kalau tadi aku ketemuan dengan Bang Reno. Aku tidak mau menambah masalah lagi. Biarlah itu semua menjadi kejutan untuk dia besok. Kamu bercanda bukan? Tanya Mas Noval sambil tersenyum terpaksa. Dia terlihat sedikit kacau. Sebenarnya ada hubungan apa kamu sama Winda, Mas? Kenapa kemarin ketika ibu menyuruh kamu untuk menikah lagi dengan Winda, kamu menolaknya? Tapi sekarang kamu malah berduaan bersama Winda. Banyak sekali teka-teki yang belum dipecahkan. Ini semua serba mendadak untukku. Aku serius, Mas. Kalau tidak, mana mungkin aku semarah ini. Gumamku pelan namun penuh tekanan. Setelah mengatakan itu, aku langsung keluar dari kamar, membawa serta alat pel dan sapu. Lebih baik saat ini aku sedikit menghindar dari Mas Noval. Aku tidak terbiasa berbohong dengan dia, jadi aku hanya takut ketahuan jika aku sudah membohonginya berkali-kali. Setelah menyimpan semua peralatan, aku segera ke wastafel untuk mencuci tangan. Kemudian aku mengambil minum dan meneguknya hingga tandas. Sebaiknya aku langsung saja tidur, karena besok aku juga akan masuk kerja. Sepertinya besok aku juga akan mengalami waktu yang panjang. Kamu yakin besok mau kerja? Tanya Mas Noval ketika aku sudah di kamar. Mas Noval ternyata sudah menungguku. Dia sudah istirahat di atas tempat tidur kami. Yakin, Mas, jawabku sambil menuju kamar mandi untuk mencuci muka. Kamu kenapa sih jadi pembangkang? Kalau kamu kerja yang ngurus rumah siapa? Tanya Mas Noval lagi dengan nada marah.
Aku tahu kalau Mas Noval sebenarnya masih tidak rela jika aku kerja. Aku akan cari pembantu, Mas, jawabku santai. Setelah selesai mencuci muka, aku duduk di depan meja rias. Kembali membersihkan wajahku dengan tisu pembersih wajah, kemudian mengoleskan krim malam. Kalau kamu yang cari pembantu, itu artinya kamu yang gaji dia. Aku nggak punya cukup uang untuk pengeluaran yang tidak penting seperti itu. Ketus Mas Noval yang membuatku semakin geram. Ingin sekali aku menanyakan kemana uang gajinya yang sisa 5 juta itu. Hanya saja semua gejolak di dalam sini harus aku tahan. Ada saatnya aku mengeluarkan semua undang-undang ini. It's okay, Mas. Nggak masalah. Lagi pula aku punya gaji sendiri, jawabku pongah. Sengaja, aku ingin memancing kemarahan Mas Noval. Jika sudah marahan, maka dia tidak akan meminta jatahnya sebagai suami. Jadi setidaknya aku bisa menghindari untuk melayaninya malam ini. Kamu memang keras kepala dari dulu, tahu nggak? Paling nggak bisa diatur, gerutu Mas Noval geram. Kamu tahu itu dari dulu, Mas. Kenapa masih mau menikahiku? Kembali aku menyahutnya dengan santai. Sebenarnya ingin sekali aku membongkar kebusukannya. Semoga saja Mas Noval menerima karmanya besok. Aku sudah tidak sabar ingin melihat reaksi Mas Noval saat jabatannya diturunkan. Terserah, usai mengatakan itu, Mas Noval langsung tidur membelakangiku. Biarlah, dia memang butuh banyak istirahat untuk menghadapi hari esok. Kania, kamu nggak masak? Tanya Mas Noval saat aku sedang terburu-buru memakai sepatu. Tadi aku bangun kesiangan, makanya aku tidak sempat untuk memasak. Lagi pula aku harus secepatnya ke kantor. Jika telat, maka aku akan dinilai buruk oleh Pak Bara. Enggak, Mas, kamu beli aja ya, atau makan di kantin kantor, jawabku sambil merapikan rambut. Ini yang aku nggak suka, Kania, kalau kamu kerja. Waktu kamu untuk mengurus rumah dan aku jadi terbengkalai, bentak Mas Noval kesal. Ya gimana lagi, Mas, aku buru-buru. Lagian pelayanan itu tergantung pemasukan, Mas, jawabku lirih namun masih bisa didengar oleh Mas Noval. Maksud kamu apa? Tanya Mas Noval masih menatapku nyalang. Ya gitu, ini kan akhir bulan, jadi kita harus hemat makan. Uang bulanan menipis, maklumlah. Kamu kan cuma ngasih aku secuil sisa gaji. Sindirku yang semakin membuat Mas Noval geram. Aku tertawa dalam hati melihat wajah Mas Noval yang mulai merah. Dari dulu juga aku udah kasih kamu segitu. Cukup kok, kenapa sekarang jadi nggak cukup? Mentang-mentang kamu udah kerja gitu, tanya Mas Noval lagi sambil berkaca pinggang. Itu dulu, Mas, saat aku masih berusaha jadi istri yang baik. Dan setelah 1 tahun aku baru sadar. Kalau ternyata jadi istri yang baik dan patuh itu nggak enak. Karena suaminya kayak kamu, sindirku sambil membalas tatapannya. Apa maksud kamu? Mau durhaka kamu jadi istri, ha? Marah Mas Noval. Aku bilang jujur, Mas. Coba kamu bayangkan. Sebulan kamu kasih uang 1 juta. Kamu pikir bahan-bahan makanan nggak pada naik apa? Capek tahu nggak hidup sama suami perhitungan kayak kamu, balasku emosi. Selama ini memang aku tahan semuanya di dalam hati. Aku pikir kasihan Mas Noval mencari uang sendiri. Jadi aku harus bisa hemat. Ternyata setengah dari gajinya hilang entah kemana. Untuk apa aku harus capek-capek hemat? Kalau orang lain bisa menikmati gaji suamiku, kenapa aku tidak? Terserah, aku capek ngomong sama kamu. Lama-lama aku bisa gila atau enggak kalau kita kayak gini terus, geram Mas Noval lalu berjalan melewatiku. Tidak lama kemudian terdengar deru mesin mobil, pasti dia sudah berangkat duluan. Aku mengambil tas kemudian juga keluar dari rumah. Aku akan berangkat dengan mobilku sendiri, semoga ini hari yang baik untukku. Setibanya di kantor, ternyata aku sudah ditunggu oleh Pak Bara. Wajahnya datar, tidak ada yang bisa menebak isi hatinya, dingin. Kamu lama banget, saya nunggu dari tadi, ucapnya ketika aku baru saja sampai. Bahkan aku belum menyimpan tasku. Maaf Pak, saya datang sesuai dengan jam kantor. Jawabku dengan sedikit menunduk. Pak Bara melihat jam tangan yang melingkar di tangan kekarnya, kemudian berdecak sendiri. Seperti perempuan yang sedang datang bulan, moodnya berubah-ubah. Kita akan ada rapat di luar kantor. Ini rapat penting. Jadi kamu bersiaplah, perintahnya dengan nada ketus.
Maaf Pak, kalau boleh tahu rapatnya tentang apa ya? Biar saya bisa menyiapkan berkasnya, tanyaku lagi. Kamu tanya saja itu sama sekretaris Papa, jawabnya enteng kemudian berlalu masuk ke dalam ruangannya. Aku berjalan menuju meja sekretaris Pak Sugiono. Kebetulan dia sedang ada di sana di ruangannya. Maaf Mbak, katanya akan ada rapat penting yang di luar hari ini. Tentang apa ya? Soalnya aku belum nyiapin berkas apapun, tanyaku lembut. Oh iya, sebenarnya saya mau email kamu dari kemarin, tapi lupa, maaf ya. Ini berkasnya sekalian sama soft copy ada di flash disk ini. Udah saya siapin semua, kamu tinggal rekap aja berkas yang akan kita kasih ke PT Jaya Mandiri, jawabnya menjelaskan. Aku tercekat ketika mendengar nama perusahaan yang akan aku dan Pak Bara datangi sebentar lagi. PT Jaya Mandiri Mbak, tanyaku lagi memastikan. Iya Mbak, meetingnya jam 9 ya, jawabnya yang membuat dadaku semakin tidak karuan. Bukankah itu perusahaan Bang Reno? Itu artinya aku akan bertemu dengan Mas Noval di sana.